Ibu jamaah yang berbahagia, yang insya Allah selalu sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena guru kita sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk selanjutnya, mari kita bersama-sama menyimak dan mendengarkan apa-apa yang akan disampaikan oleh beliau. Untuk itu kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Majazi dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi kullid dawam. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu birahmatika ya arhamar rahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya sekali lagi mengucapkan salam kepada para hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salamnya paling kencang, kantongnya lagi lumayan.
yang kami muliakan Rais Musalla Al-Azhar Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mu'ti Al-Ansari beserta Ibu, pengurus Majlis Ta'lim Al-Azhar, ya Rabbul Alaf Al-Azhar ya, pengurus Majlis Ta'lim Rabiul A'la dan Al-Azhar, serta para pengurus Majlis Ta'lim lainnya, para ustazah maupun yang bau-bau ustazah. Bu, ada yang bau ustazah? Mendingan bau ustazah daripada ustazah bau. Siang hari ini kita berkumpul di Musalla Al-Azhar dalam rangka tasyakuran walimatul khitan Ananda Aska Aditya bin Teguh. Mudah-mudahan imannya teguh, imannya istiqomah. Kehadiran kita di sini memberikan motivasi kepada Ananda Aska Aditya bin Teguh. Ini udah dikhitan apa belum? Sudah dikhitan. Alhamdulillah. Khitan yang dilakukan, Bu, jangan dibagi sekarang, Bu. Kalau dibagi sekarang saya enggak kebagian. Sementara saya ngomong, makanan dibagi. Selesai ngomong, makanan habis. Dalam membentuk anak yang soleh dan solehah, di antaranya adalah pertama, anak itu diakekahkan setelah lahir. Ini sudah diakekahkan apa belum? Kalau mampu diakekahkan, kalau tidak, enggak apa-apa. Batasnya orang tua mengakikahkan anaknya kalau orang tuanya dalam kondisi tidak punya adalah 3 bulan. Setelah itu kewajibannya untuk mengakikahkan sudah tidak wajib lagi. Beda sama orang yang kaya. Orang kaya kewajiban akikah terhadap anaknya sampai anak itu balik, ya, sampai anak itu umur 15 tahun. Ini salah satu kiat dalam membentuk anak yang soleh dan soleha. Apalagi dalam membentuk anak yang soleh dan soleha, kita suruh anak kita untuk melakukan sholat walaupun dia belum balik. Mursabiyu idza balagha sab'i idza balagha
sab'an wa idza balagha 'ashara sinina fadribu murus sabiyu idza balagha sab'a sinina. Perintahkan anakmu melakukan sholat apabila sudah umur 7 tahun. Walaupun dia belum balik, suruh belajar sholat, ajak ke masjid, ajak ke musola dalam rangka pembelajaran. Jangan sampai anak ini nantinya setelah balik tidak melakukan ibadah sholat. Anak yang baru lahir itu memang dalam keadaan suci, bersih. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah faka'annama abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Setiap anak yang baru dilahirkan dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Faka'annama abawahu, maka kedua orang tuanya yang membentuk anak ini, apakah anak ini menjadi Yahudi, apakah anak ini menjadi Nasrani, apakah anak ini menjadi Majusi. Jadi orang tuanya yang membentuk. Orang tuanya mau nggak ngajarin anaknya ngaji? Kalau nggak bisa, serahkan sama guru. Orang tuanya mau nggak menyuruh anak ini sholat? Ini tergantung pembentukan orang tua. Anak ini mau jadi Majusi, Nasrani, Yahudi, semua suci, bersih pada mulanya. Jadi ajarkan sembahyang. Ideh Siti Aisyah mandi di sungai, rambutnya basah. Orang yang enggak puasa, enggak sembahyang, di dalam kubur mendapat siksa. Orang yang enggak sembahyang, enggak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Buat apa pakai batik kalau tidak pakai selendang? Buat apa orang cantik kalau enggak sembahyang? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kira-kira resah enggak punya istri cantik, bahenol, bodinya kayak gitar, montok, bohai, matanya bunder bulat, hidungnya mancung bangir, rambutnya kayak mayang mengurai, ya, kulitnya kuning, matanya kuning, giginya kuning,
Kira-kira suami resah enggak? Istri cantik, montok, bohai, tapi enggak sembah. Ya, ini jangan sampai nih. Ya, saya yakin ibu-ibu di sini sholat semua. Kalau enggak sholat kebangetan. Ya, enggak sholat kebangetan. Didik anak kita supaya sembahyang. Ketika umur 7 tahun, perintahkan sholat. Wa idza balagha 10 sinina fadribuhu. Kalau umur 10 tahun anak ini enggak mau sembahyang, pukul. Disuruh pukul sama Nabi. Pukulnya gimana? Dengan pukul pelajaran, dicubit, disentil, pukul-pukul yang ringan. Jangan digebukin sampai pingsan, jangan. Ya, anak ini yang nanti akan melanjutkan perjuangan kita, generasi kita, ya, insya Allah. Terus apalagi kiatnya untuk membentuk anak yang soleh dan soleha? Anak itu sesudah dilahirkan, kemudian dihitankan. Khitan ini bagi laki-laki wajib. Bagi perempuan berbeda pendapat. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali, hukumnya bagi perempuan sunnah. Tapi bagi Imam Syafi'i, perempuan tetap wajib juga. Bagi laki-laki yang disunat apanya? Taunya burung aja. Burung antik. Burung antik. Yang dihitan, disunat ujung hasyafah yang kulub. Ujung hasyafah yang kulub. Oh, zaman saya masih kecil dulu, kalau ada anak Cina, orang kafir main sama kita, lu jangan dekat-dekat kulub. Jangan dekat-dekat kulub. Apa artinya kulub? Belum disunat. Ya. Kalau perempuan sunatnya enggak boleh banyak-banyak perempuan. Asal keluar darah saja. Ya. Jangan sampai, maaf, klitorisnya itu dipotong. Kalau dipotong bahaya. Kenapa? Mengurangi gairah seksual. Ya. Nah, perintah sunat ini sudah ada sejak zaman Nabi siapa? Nabi siapa? Ibrahim. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Ikhtatana Ibrahimu wa banu samanina sanatan bil qaddum." Dikhitan Nabi Ibrahim ketika berumur 80 tahun. Bil qadum, dengan kampak. Perintahnya umur 80 tahun. Kira-kira umur 80 tahun keras apa kenyal?
Keras apa kenyal? Maka hitanya pakai kampak. Zaman dulu belum ada pisau. Zaman dulu belum ada pedang. Belum ada pisau. Jadi hitanya pakai kampak yang terbuat dari batu. Tuh. Coba kalau sekarang pakai kampak. Bu, kalau nggak belajar khitan dulu bahaya juga. Dulu di zaman tahun 1400 Masehi, ibu udah lahir. Saya udah lahir belum? Belum. Ada anak seorang raja Siliwangi. Ini raja Pajajaran. Namanya Kian Santang. Prabu Kian, anaknya siapa? Prabu Sili dari mana? Pajajaran. Ya. Kian Santang punya saudara. Saudaranya namanya Walang Sungsang. Namanya Walang. Ini yang menjadikan, menciptakan, membentuk kerajaan Cirebon. Ini kerajaan Cirebon yang membentuk, yang mendirikan Walang Sungsang. Beda-beda tipis sama saya. Saya mendirikan kerajaan yang enggak jadi. Bergelar Sungsang Sumbel. Bergelar Sungsang Sumbel. Jadi Kian Santang mempunyai saudara Walang Sungsang yang mendirikan kerajaan Cirebon. Ini tanya sama Pak Kiai Budi nih. Kemudian Kian Santang punya adik lagi perempuan, namanya Rara Santang. Namanya Rara Santang. Rara Santang ini ibunya Sunan Gunung Jati. Tuh. Jadi biar tahu nih. Ya. Rara Santang ibunya Sunan Gunung Jati. Kian Santang adalah seorang pemuda yang gagah sakti, digaya. Dia selalu mempelajari ilmu kanuragan. Di Pajajaran tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Ibu pernah baca ceritanya? Orangnya ganteng, gagah, Kian Santang, sakti, mandraguna. Sampai-sampai Kian Santang nyuruh ayahnya Prabu Siliwangi untuk mencari musuh yang bisa ngalahin dia. Saking hebatnya nih, nyari orang yang bisa ngalahin dia. Dipanggil peramal untuk meramal siapa yang bisa ngalahin dia. Ada yang ngeramal. Yang bisa ngalahin dia adalah Ali bin Abi Thalib. Siapa itu Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib siapa? Sahabat Rasulullah karramallahu wajhah. Kemudian kata yang ramal, Ali bin Abi Thalib ini adanya di Mekah. Kian Santang penasaran, pengen berangkat ke Mekah. Sebelum berangkat ke Mekah, Kian Santang datang ke desa Godog. Desa Godog itu dia menyebarkan agama Islam.
Tapi pada waktu itu Kian Santang belum gitu dalam tentang ilmu agamanya, sehingga ketika nyunatin orang yang masuk Islam, nyunatinya dipotong semua. Habis ya, bisa nggak kebagian ibu. Jadi salah tafsir. Untung cuma beberapa orang. Akhirnya Kian Santang berangkat ke Mekah sekalian belajar agama. Bertemu seorang kakek-kakek. Seorang kakek-kakek, dia tanya, apakah kenal dengan Ali bin Abi Thalib? Oh, saya kenal. Dia nggak tahu kalau yang ditanya itu Ali bin Abi Thalib. Saya kenal. Mari saya anterin. Padahal dia Ali bin Abi Thalib di Mekah nih. Ketika dalam perjalanan, Ali bin Abi Thalib meninggalkan tongkatnya, ditancap di tengah jalan. Sudah jalan beberapa meter, kata Ali bin Abi Thalib, waduh, tongkat saya ketinggalan. Tolong cabutin, ambil. Kalau nggak mau, saya nggak mau nganterin ke Ali bin Abi Thalib. Baiklah, kata Kian Santang. Kian Santang balik, dicabut tongkatnya. Kan Kian Santang di negerinya orang sakti, nggak ada yang bisa ngalahin. Begitu cabut, dia nganggap enteng, dicabut pakai tangan kiri. Nggak kecabut tongkatnya. Dia cabut pakai tangan kanan, enggak kecabut. Bahkan ketika dicabut berusaha kakinya masuk ke dalam tanah. Sampai kakinya berdarah. Baru kali itu dia lihat darahnya sendiri. Akhirnya dia sadar siapa sebetulnya orang ini. Setelah ditanya, ternyata orang ini Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dia yang mengalahkan Kian Santang. Akhirnya Kian Santang belajar agama kepada Ali bin Abi Thalib, kembali ke Indonesia, menyebarkan agama Islam, dan nyunatnya udah bener. Nyunatnya udah nggak dihabisin lagi nyunatnya. Ya. Ibu sekalian, khitan ini sangat penting, terutama bagi laki-laki. Apa manfaatnya khitan? Manfaatnya khitan pertama untuk membersihkan penis. Maaf ya Bu ya. Ini mesti disebutkan, untuk membersihkan penis dari kotoran-kotoran. Orang yang belum disunat, istinjanya enggak bersih. Kenapa? Karena dalamnya ketutup sama kulup. Ketutup sama bentuknya juga beda kalau orang belum disunat. Maaf, bentuknya kayak cecurut. Kalau belum disunat. Tapi kalau sudah disunat, oh bentuknya cakep. Ibu yang tahu sendiri dah bentuknya. Pakai helm. Saya ingat anak saya, Ahmad Hasbi, ketika di khitan, dia ngomong begini, Pak, Ma, kok sekarang berubah kayak ada kembang-kembangnya. Berubah, tadinya kayak cecurut, bentuknya kayak helm, bagus bentuknya. Ya. Yang kedua, manfaat orang di khitan itu menjauhkan diri dari penyakit kanker penis. Kanker penis. Ya. Kemudian apalagi orang yang di khitan itu terhindar dari najis. Orang yang belum di khitan istinjanya masih ada najisnya, ada air kencingnya. Maka ibu sekalian,
Ini bahaya kalau orang belum dikhitan. Istinjanya enggak bersih. Orang kalau istinjanya enggak bersih, nanti di kuburnya akan disiksa. Ya. Di kuburnya akan disiksa. Satu ketika Rasulullah berangkat dengan pamannya Ibnu Abbas radhiyallahu an. Berjalan-jalan ketemu dua makam. Tahu makam, Bu? Kuburan. Kata Rasulullah, dua makam ini sekarang sedang disiksa oleh Allah di dalam kuburnya. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah disiksa? Kemudian Rasulullah ngambil pelepah korma, pohon daun korma dibelah dua, yang satu ditancepin kuburan yang satu, satu ditancepin di kuburan yang satu. Selama pelepah korma ini masih hidup, dia akan bertasbih, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa penghuni kubur ini yang dua. Nih, Bu, pohon yang masih hidup, yang belum layu, itu bertasbih kepada Allah. Maka kuburan-kuburan saudara kita, keluarga kita, anak kita, orang tua kita, bagusnya ditanemin pohon-pohonan. Sebab pohonan yang ditanemin itu bertasbih, mohon ampun kepada Allah untuk orang yang di kuburan itu. Ya, tanemin dah apa kek, tapi jangan ditanemin pohon beringin, hancur kuburannya. Ya, pokoknya pohon-pohon yang sedang-sedang lah, yang rindang, yang teduh boleh. Ya. Nah, kata Rasulullah, dua kubur ini yang satu disiksa oleh Allah karena suka ngadu-ngadu. Ngadu sana, ngadu sini. Namanya apa? Adu domba. Kasihan domba. Gak punya salah, domba dibawa-bawa. Yang salah siapa? Manusia. Yang dibilang adu domba. Kuburan yang pertama disiksa oleh Allah karena sering adu domba. Dapat omongan dari A, disampaikan ke B. Kamu katanya suka sering berbuat jahat sama si C. Ini kata si A sama si B. Terutama kalau di pengajian suka ngabisin makanan. Kata si B, kurang ngajar si C. Kasih tahu sama dia. Yang ngabisin makanan bukan saya tapi dia. Bahkan kue punya Pak Ustadz diembat juga. Datang lagi ke A, ke C, ngasih tahu, lu dikatain lu sama si A, katanya lu suka ngabisin makanan Pak Ustadz. C-nya marah, kurang ajar si A. Akhirnya dua-duanya berantem, ribut, gara-gara adu domba. Maka ini dilarang, Bu, mengadu domba, bisa menimbulkan pertengkaran. Makam yang satu lagi disiksa oleh Allah karena kencingnya, istinjaknya enggak bersih. Nih, Bu, banyak enggak orang yang istinja, kadang-kadang yang buang air kecil enggak istinja, yang enggak cebok, banyak enggak? Terutama laki-laki, Bu. Kalau perempuan ada enggak perempuan? Enggak ada perempuan. Kalau laki-laki, maaf, kadang-kadang tukang beca, tukang ojek. Tapi enggak semua tukang ojek ya, ini oknum. Tukang bakso kadang-kadang, ya. Udah enggak kebelet, udah enggak tahan, udah kebelet. Udah enggak tahan, kencing di sembarang tempat. Kadang-kadang di samping tembok,
dipeper-peperin sama tembok. Kadang-kadang di bawah pohon. Enggak istinja tuh. Sampai rumah dia langsung apa? Langsung ngambil air wudu. Itu wudunya enggak diterima. Karena apa? Karena enggak cebok. Kalau wudunya enggak diterima, maka sholatnya juga enggak diterima. Ibu juga sama, harus bersih istinjanya. Ya banyak orang disiksa dalam kubur karena gara-gara ceboknya enggak bersih. Bukan cebok buang air kecil aja, buang air besar juga, Bu. Maaf ya, kalau buang air besar itu dimasukin jari kita ke dalam, ya dibersihkan dalamnya tuh, ya dikorek ke dalam, bersihkan. Itu kalau istinja, istibro sambil dehem, ya. Jadi kata Rasulullah begitu, yang satu disiksa oleh Allah karena adu domba, yang satu karena istinjanya enggak bersih. Jadi dengan khitan, insya Allah untuk menghindarkan najis. Ya, di samping itu, di khitan itu menambah kenikmatan suami istri. Maka orang Jawa walaupun bukan Islam, Nasrani, itu hampir rata-rata disunat. Sebetulnya khitan ini bukan saja diperintahkan kepada umat Islam, Nasrani dan Yahudi juga diperintahkan. Apa contohnya? Nabi Ibrahim kepada umatnya, Nabi Muhammad dihitan, Nabi Isa dihitan, Nabi Isa dihitan, Nabi Musa dihitan. Ada nabi-nabi 15 yang dihitan, belum dihitan sudah dihitan sejak lahir. Nih, begitu lahir sudah dihitan. Ini hebatnya nih. Terutama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dilahirkan sudah dalam keadaan sudah dihitan. Ini Rasulullah. Ya, sampai-sampai kata Rasulullah, aku ketika dilahirkan sudah dalam keadaan khitan sehingga aku tidak dilihat auratku oleh orang lain. Ini kata Rasulullah. Nih. Bu, jam berapa ini? Ya, sebentar lagi asar. Timbul pertanyaan kita, apa bedanya antara dikhitan dengan tidak dikhitan? Bedanya apa? Bedanya adalah seperti orang makan pisang dikupas sama makan pisang enggak dikupas. Orang yang dihitan makan pisangnya kulitnya dikupas. Yang enggak dihitan makan pisangnya enggak dikupas. Maka ibu kalau pengen ngebedain orang yang dihitan dengan tidak dihitan, nanti pulang ambil pisang makan pakai kulit-kulitnya. Mau nyoba makan pisang sama kulitnya? Mau nyoba? Jadi insya Allah khitan itu merupakan kebersihan, menjauhkan najis dan juga menambah kenikmatan dalam hubungan suami istri. Mudah-mudahan dengan dikhitannya Ananda, ya, mudah-mudahan Allah jadikan anak yang soleh, anak yang berbakti kepada agamanya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada yang mengasuhnya, dan berbakti kepada bangsa dan negaranya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا آمين. Cukup ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'anu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Allahumma ij'alna syakura waj'alna sabura wa fi 'ainina saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ja'alna wa ja'al awladana min ahli al-ilmi wa min ahli at-taqwa wa min ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa min ahli ad-dhayar innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Bajazi yang telah menyampaikan pelajaran-pelajaran atau tausiah-tausiah ini kepada kita semua. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya dan bermanfaat untuk kita semua dan dapat melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah seluruh rangkaian acara pada kesempatan siang ini telah kita laksanakan bersama-sama. Semoga niatnya kita, duduknya kita dan langkah kita semoga menjadi catatan amal ibadah kebaikan untuk kita semua. Dan terima kasih kepada ibu jamaah sekalian yang telah hadir untuk memenuhi undangan daripada Sahibul Bait wa Sahibul Hajat dalam rangka walimatut tasyakur, yaitu walimatul khitan
Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga apa yang telah kita bacakan tadi, kita doakan tadi selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan juga merupakan doa-doa penyelamat bagi almarhum dan almarhumah kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita tutup saja taklim kita pada kesempatan sore yang cerah ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salawatullahi alaik. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik